Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk tayangan video kali ini tentunya akan lebih bermanfaat buat kalian. Jadi, jangan skip video ini. Simak dari awal sampai akhir. Oke, selamat menyaksikan. Sekarang kamu duduk di kelas 6 sekolah dasar. Apakah terdapat perbedaan pada dirimu saat ini dengan dirimu saat duduk di kelas 3? Tentunya pasti ada ya. Nah, seperti halnya makhluk hidup lain, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan organ-organ tubuh. Coba perhatikan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia berikut ini. Nah, ini dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lanjut usia atau lansia. Nah, kita bahas dari mulai bayi. Bayi itu adalah masa saat manusia baru dilahirkan. Bayi belum bisa berjalan dan memperoleh nutrisi berupa ASI. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bayi mulai diberikan imunisasi. Setelah bayi itu balita. Balita itu adalah saat manusia berusia di bawah 5 tahun. Balita sudah bisa berjalan, melompat, dan berlari. Balita juga mulai bisa berbicara. Nah, setelah masa balita, masa anak-anak. Anak-anak adalah saat manusia belum dewasa. Anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan yang ringan. Selanjutnya, masa remaja. Remaja merupakan peralihan antara usia anak-anak dan dewasa. Pada masa ini, laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas. Selanjutnya, masa dewasa. Dewasa yaitu masa setelah manusia mengalami pubertas. Manusia dewasa mampu berpikir matang serta mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Selanjutnya, lanjut usia. Lanjut usia atau lansia itu adalah masa ketika manusia mulai mengalami penurunan fungsi tubuh. Lansia memiliki ciri rambut beruban, kulit berkeriput, penglihatan dan pendengarannya berkurang. Nah, selanjutnya masa pubertas pada remaja. Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat untuk mencapai kedewasaan. Masa pubertas umumnya terjadi pada usia 11-20 tahun. Pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon dalam tubuh. Hormon itu merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Nah, ini skema masa pubertas pada remaja. Nah, manusia itu pasti mengalami masa pubertas. Nah, pada masa pubertas itu mengalami perubahan fisik baik laki-laki maupun perempuan. Nah, perubahannya itu ada perubahan primer dan perubahan sekunder. Masa pubertas pada remaja. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan tersebut meliputi perubahan primer dan sekunder. Apa yang dimaksud perubahan primer?
Perubahan primer adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia. Lalu apa itu perubahan sekunder? Perubahan sekunder adalah perubahan fisik yang tampak pada tubuh. Perbedaan ciri-ciri masa kanak-kanak dan pubertas. Nah, ini yang kita bahas adalah ciri-ciri fisik pada anak laki-laki pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Yang pertama, masa kanak-kanak belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Pada saat masa pubertas, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Yang kedua, suara belum membesar. Pada masa pubertas, suara membesar atau menjadi lebih berat. Pada masa kanak-kanak, itu belum tumbuh jakun. Dan pada masa pubertas, jakun tumbuh dan membesar. Pada masa kanak-kanak, belum tumbuh kumis, cambang, dan jenggot. Pada masa pubertas, tumbuh kumis, cambang, dan jenggot. Di masa kanak-kanak, dada belum terlihat bidang. Pada masa pubertas, dada laki-laki menjadi lebih bidang. Dan yang terakhir, pada masa kanak-kanak belum memiliki bau badan dan jerawat, tetapi saat pubertas muncul bau badan dan jerawat. Selanjutnya, ciri-ciri fisik anak perempuan pada masa kanak-kanak dan masa pubertas. Yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Tapi pada saat masa pubertas, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi. Yang kedua, suara belum nyaring pada masa kanak-kanak, tapi saat pubertas, suara menjadi lebih nyaring. Yang ketiga, pada masa kanak-kanak, pinggul dan payudara belum membesar. Tapi pada saat masa pubertas, perempuan mengalami pinggul dan payudara membesar. Yang keempat, pada masa kanak-kanak kulit belum halus, dan pada masa pubertas kulit menjadi lebih halus. Yang kelima, belum memiliki bau badan dan jerawat, tapi pada masa pubertas muncul bau badan dan jerawat. Nah, perubahan-perubahan tadi itu dipengaruhi oleh hormon. Perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas. Pada laki-laki, perkembangan organ reproduksi dan tanda-tanda sekunder itu dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon ini berfungsi untuk pembentukan sel sperma di dalam organ reproduksi laki-laki. Yang pertama, perubahan primer. Ciri primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada seorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Yang kedua, perubahan sekunder. Ciri sekunder pada laki-laki yaitu yang pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan di sekitar organ reproduksi. Yang kedua, suara membesar atau menjadi lebih berat. Yang ketiga, jakun tumbuh dan membesar. Yang keempat, tumbuh kumis, cambang, dan jenggot. Yang kelima, dada menjadi lebih terlihat bidang. Dan yang keenam, muncul bau badan dan jerawat. Selanjutnya, perubahan fisik perempuan pada masa pubertas. Pada perempuan, perkembangan organ reproduksi dan tanda-tanda sekunder dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur atau ovum dan mengatur perkembangan sekunder pada perempuan saat masuk usia dewasa. Yang pertama, pada perempuan akan terjadi perubahan primer. Ciri primer pada perempuan adalah menstruasi, di mana pada awalnya mulai diproduksinya sel telur. Sel ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut indung telur atau ovarium. Yang kedua, terjadi perubahan sekunder. Ciri sekunder pada perempuan yaitu yang pertama,
tumbuh rambut halus di ketiak dan di sekitar organ reproduksi. Yang kedua, suara menjadi lebih nyaring. Yang ketiga, pinggul dan payudara membesar. Yang keempat, kulit menjadi lebih halus. Dan yang kelima, muncul bau badan dan jerawat. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari persiapan menghadapi masa pubertas. Perubahan pada masa pubertas itu merupakan sesuatu yang wajar atau alami. Setiap orang akan mengalaminya. Perubahan yang mungkin tidak terduga akan kita alami pada masa pubertas. Pada masa ini terjadi ketidakstabilan emosi. Nah, berikut beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menghadapi masa pubertas. Yang pertama, bersikap tenang dan percaya diri. Yang kedua, bersikap jujur dan terbuka kepada orang yang kamu percayai, misalnya orang tua. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan seluruh tubuh dan organ reproduksi. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan remaja pada masa pubertas. Menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh dan organ reproduksi itu sangat penting. Berikut beberapa cara untuk menjaga kebersihan tubuh dan organ reproduksi. Yang pertama, mandilah dengan air bersih 2 kali sehari. Yang kedua, gunakan pakaian yang tidak ketat dan dapat menyerap keringat. Ganti pakaian minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, membasuh organ reproduksi setelah buang air kecil. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, mencuci muka secara teratur untuk mencegah timbulnya jerawat. Yang keenam, saat menstruasi bagi perempuan, gunakan pembalut lembut dan ganti pembalut secara rutin. Kalian sudah puas kan dengan tayangan video kali ini? Jangan lupa kerjakan latihannya di halaman 8, 9, 17, 36, dan 115. Selamat mengerjakan!